Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang sungguh sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan jangan lupa beliau adalah Ketua PWI yang pertama yang belum sempat dilantik. Oleh karena itu kami ini semua Yai itu adalah murid-murid panjenengan, penerus panjenengan semua, dan mudah-mudahan ini nanti akan diteruskan oleh generasi berikutnya sehingga perwakafan jauh lebih dahsyat lagi. Dan tentu kami sangat berterima kasih karena di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa, Yai berkesempatan untuk rawuh ikut memberikan arahan sekaligus membuka Rakornas PWI tahun 2023, dan kita doakan mudah-mudahan Pak Wapres Yai senantiasa dikaruniai kesehatan dan umur panjang dalam kebaikan. Yang sama-sama kita hormati, kita mulaikan Pak Wakil Menteri Agama Pak Saiful Rahmat. Terima kasih panjenengan berkenan rawuh. Komisi 8 DPR RI, BI, OJK, Kementerian Keuangan, KNKS, BPK, Basnas, dan semuanya yang hadir, wabil khusus para peserta Rakornas yang berasal dari berbagai perwakilan provinsi dan kabupaten kota, serta para pengurus lembaga kenadiran yang hadir dalam kesempatan ini, dan hadirin sekalian kawan-kawan media yang saya cintai, saya muliakan. Intinya yang pertama tentu kita bersyukur. Bersyukur karena kita bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur saja itu harus kita syukurin. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. Oleh karena itu sekali lagi, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba Allah yang pandai bersyukur. Saya lupa ada dari LKS BWU, Perbankan Syariah. Begitu lihat wajahnya Pak Alim, ingat wajah dari Perbankan Syariah. Ada Pak Marjana, demikian dan seterusnya. Dan tentu pengurus BWI Pusat. Yang kedua, tentu kita bersyukur karena hati kita dipertautkan dengan perwakafan. Tidak semua orang hatinya terkait, terpaut, tertarik dengan perwakafan. Ayat yang dibaca oleh Qori'ah tadi itu ya, yang terakhir itu, betapa dahsyatnya. Fa'asaddaqa itu. Oleh karena itu sekali lagi, ya Allah, alhamdulillah kita semua itu ditakdirkan hatinya tertarik dengan perwakafan. Dan Rakornas hari ini Yai, itu Rakornas terakhir kami semua, pengurus BWI periode sekarang ini. Oleh karena itu sekali lagi ya Allah, kami bersyukur betul kenapa kita semua ini ditakdirkan untuk mengurusi perwakafan. Bersyukur betul. Dan nanti tentu akan dilanjutkan oleh kemurusan berikutnya lagi. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh insan pecinta perwakafan nasional, baik yang duduk secara resmi di BWI pusat maupun kabupaten kota, provinsi, dan penggerak nadir-nadir, wakaf produktif dan seterusnya, intinya yang menggerakkan perwakafan secara nasional. Izinkan Yai dalam kesempatan ini kami melaporkan singkat saja. Yang jelas kita bersyukur tadi itu perwakafan sudah menjadi perbincangan publik. Yang tadinya mungkin masih sayup-sayup orang berbicara tentang perwakafan, sekarang ini anak-anak muda, kaum milenial itu sudah tidak asing lagi dengan kata perwakafan. Oke, itu literasi memang ia masih rendah, tetapi alhamdulillah sudah mulai bergerak literasi perwakafan itu. Tetapi ibu-ibu dan bapak sekalian, meskipun demikian pertumbuhan
wakaf tanah. Itu 8% ternyata. Tinggi sekali orang berwakaf tanah. Apalagi kalau dikaitkan dengan wakaf uang pun juga sudah mulai naik. Meskipun sekali lagi potensinya sangatlah jauh dahsyat dibandingkan realitas yang ini. Sehingga tugas kita berikutnya lagi adalah menjadikan wakaf ini bukan sekadar kita bicara tentang potensi perwakafan, tapi realisasi dari potensi itu sehingga menjadi wakaf yang real yang ada di tangan kita. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya muliakan, ada satu gagasan besar yang mudah-mudahan nanti diteruskan oleh pengurus-pengurus berikutnya. Yaitu satu, kalau kita bagi-bagi nadir itu atau wakaf itu ada kalanya saya mendefinisikan sebagai wakaf 1.0. Yaitu wakaf di mana nadirnya itu hanya fokus untuk menambah aset wakaf, menambah wakif. Sudah, dia sangat senang sekali kalau yang berwakaf itu sangat banyak dan harta wakafnya sangat besar. Salah tidak, tetapi itu baru 1.0. Oleh karena itu kita dorong lagi bukan sekedar berbasis pada inputnya yang besar, tapi harta wakaf yang sangat besar tadi itu harus mampu diolah. Sehingga memberikan nilai tambah yang sangat besar pula. Karena hakikat dari wakaf itu yang bisa dirasakan manfaatnya adalah hasil produktivitas dari aset wakaf itu. Itulah yang akan diterima oleh mauquf alaih. Nah, kalau para nadir sudah bisa masuk ke situ, maka itu kita kategorikan sebagai wakaf 2.0. Tetapi itu saja juga belum cukup. Harus kita kembangkan lagi bagaimana ceritanya harta wakaf yang kita kelola secara produktif tadi itu manfaatnya bisa tersalurkan secara maksimum impact kepada mauquf alaih. Tidak sekedar menyalurkan harta wakaf itu ke mauquf alaih, tetapi mauquf alaih mana begitu kita salurkan harta atau hasil produktivitas tadi itu punya dampak yang sangat besar. Dan ujungnya kalau itu yang terjadi adalah wakaf 3.0, tapi kita ingin yang terakhir itu mengembangkan gimana ceritanya, caranya mauquf alaih tadi itu bisa menjadi wakif baru. Ada mekanisme transformasi dari mauquf alaih menjadi wakif baru. Itulah wakaf 4.0. Dan disitulah pentingnya nadir-nadir itu. Oleh karena itu kenapa kita buat sertifikasi kompetensi para nadir itu, agar nadir tidak cukup dia hanya orang baik saja, tetapi nadir orang baik dan orang yang profesional, ditambah lagi dia itu militan. Tidak cukup banyak orang yang kerja keras tapi militan. Yang kita minta militan di perwakafan itu tidak perlu sampai mati. Cukup setengah mati saja. Ya, cukup setengah mati aja dia itu akan militan itu. Yang paling akhir ibu-ibu dan bapak sekalian, kenapa temanya itu Satu Wakaf Indonesia? Ini yang diluncurkan oleh Pak Wapres beberapa waktu yang lalu kerjasama dengan BI, dan kita ingin menjadikan era digital ini sebagai bagian dari transformasi digital di dunia perwakafan. Akhirnya ibu-ibu dan bapak sekalian, izinkan nanti kami mohon dengan hormat Pak Wapres berkenan untuk memberikan arahan sekaligus juga membuka rakornas ini, dan juga mohon berkenan Pak Wapres menerima cenderamata dari kami-kami pengurus yang sudah lama 6 tahunan ini kepada panjenengan Yai, dan pada akhirnya nanti mohon Pak Wamen juga untuk memberikan sambutan. Sekali lagi ya Allah, bersyukurlah hati kita dipertautkan dengan wakaf. Saya terus terang merinding ya Allah. Kenapa ya kok ditakdirkan ngurusi perwakafan ya? Oleh karena itu saya ingin mohon maaf selama bersama panjenengan semua memimpin BW ini. Ini adalah rakornas yang terakhir dan nanti tentu akan dilanjutkan oleh panjenengan semua yang akan melanjutkan BW ini. Mohon maaf kalau ada yang khilaf. Selamat berjuang untuk perwakafan nasional, dan itu adalah bekal abadi yang tidak berkeputusan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata.
Dan berikut ada penyerahan cindera mata Ketua Badan Wakaf Indonesia kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sekarang kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyuna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang sama-sama kita hormati Ketua Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, yang saya hormati Bapak Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Fil Haji Kamarudin Amin, yang saya hormati mitra kami di Komisi 8 DPR RI dan tentu para mitra dari Badan Wakaf Indonesia. Pertama, kami menghaturkan permohonan maaf karena Bapak Menteri Agama bersamaan juga ada acara di wilayah Kelapa Gading pada malam hari ini, jadi memberikan amanat kepada saya untuk membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita ucapkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan kepada semua untuk hadir dalam rapat kerja nasional BWI tahun 2023 ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takdirnya lah kita dipertemukan pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa mari kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Rakornas ini adalah momentum mengukuhkan dan memperkuat langkah-langkah strategis tata kelola wakaf, sehingga wakaf tak hanya menjadi kewajiban agama, namun menjelma menjadi sebuah instrumen vital dalam pembangunan nasional. Konsolidasi BWI merupakan pondasi kuat yang harus kita bangun bersama, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dengan memperkuat sinergi antara BWI pusat dan daerah. Kita dapat menghadapi dengan lebih mantap rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN 2025-2045. Langkah ini bukan hanya untuk menjawab tuntutan zaman, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan peran wakaf dan mewujudkan kesejahteraan umat. Hadirin yang berbahagia, tata kelola wakaf akan memasuki fase baru, yakni rencana pembangunan jangka panjang Indonesia Nasional 2025-2045 dengan tagline Indonesia Emas 2045. Terdapat dua kata kunci yang harus kita pahami bersama, yaitu tantangan era masyarakat 5.0 dan bonus demografi. Keduanya membawa dinamika tata kelola wakaf pada tataran yang tak lagi cukup dikelola secara biasa atau ala kadarnya, melainkan menuntut transformasi yang lebih luas. Era masyarakat 5.0 merupakan struktur sosial masyarakat yang ditopang oleh integrasi teknologi canggih, konektivitas yang lebih tinggi, serta perkembangan kecerdasan buatan. Tata kelola wakaf harus beradaptasi secara progresif. Di sisi lain, bonus demografi mengindikasikan peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Keduanya bertemu dalam isu besar, yakni menuntut kesiapan tata kelola wakaf bertransformasi agar pemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan umat semakin luas dan berdaya. Tata kelola wakaf
di era masyarakat 5.0 harus responsif terhadap perkembangan teknologi, pemanfaatan platform digital, blockchain dan kecerdasan buatan merupakan aspek dasar yang menopang transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas tata kelola wakaf. Penerapan wakaf berbagai produk teknologi tersebut dapat memperkuat transparansi dan keamanan dalam transaksi wakaf. Sementara kecerdasan buatan bisa digunakan untuk analisis data yang mendalam terkait dengan potensi dan pemanfaatan wakaf. Di saat bersamaan, transformasi ini juga menuntut kesiapan dalam menghadirkan program-program yang bersentuhan langsung dengan generasi produktif. Bonus demografi dengan populasi usia produktif yang meningkat menuntut hadirnya tata kelola wakaf yang menyasar isu pendidikan, kewirausahaan, dan pengembangan ekonomi kreatif. Dalam konteks ini, kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Agama dan BWI dalam mengarahkan program-program wakaf yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi generasi muda adalah bagian penting pengembangan generasi produktif ini secara holistik. Kementerian Agama telah merancang roadmap penguatan tata kelola filantropi Islam, khususnya zakat dan wakaf. Ini adalah komitmen pemerintah dalam menghadirkan dukungan yang konkret. Kami berharap BWI dan Kementerian Agama terus memperkuat koordinasi dalam rangka menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang ini. Kerjasama ini juga memungkinkan akselerasi implementasi kebijakan yang holistik, pengelolaan wakaf yang efektif secara memastikan adanya dukungan infrastruktur dan regulasi yang memadai. Rapat Kerja Nasional BWI 2023 ini mari kita jadikan pijakan buat menyiapkan masa depan tata kelola wakaf yang lebih modern dan profesional. Upaya ini akan semakin ringan jika kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan terus diperkuat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi niat dan langkah pengabdian kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Kaumas. Demikian amanah sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas ketidakhadiran sekali lagi beliau. Mudah-mudahan acara Rakornas ini dapat memberikan sebuah terobosan-terobosan yang lebih progresif lagi dalam mengelola perwakafan di Indonesia untuk mendapatkan azas pemanfaatan yang lebih baik lagi untuk kemaslahatan umat. Terima kasih. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak untuk dapat menandatangani berkas yang telah disediakan. Dan berikut merupakan penandatanganan atau kesepahaman kolaborasi wakaf produktif. Berikutnya kami mohon untuk dapat menata dokumen atau kesepahaman untuk didokumentasikan bersama. Baik, tanda kesepahaman Gerakan Nasional Wakaf Uang untuk optimalisasi aset wakaf produktif dan kemaslahatan umat. Baik, kami persilakan Bapak untuk dapat mengangkat dokumen untuk didokumentasikan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, tahun 2023 terbaik ketiga diraih oleh Provinsi Lampung. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan selamat untuk Provinsi Lampung. Terbaik kedua Provinsi Riau. Dan peringkat tertinggi diraih oleh Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Dan berikut adalah roadmap perwakafan nasional dari KNEKS kepada Badan Wakaf Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Badan Wakaf Indonesia, anggota Komisi 8 DPR RI, para peserta Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia tahun 2023. Dan saya menyampaikan terima kasih atas pemberian penghargaan kepada saya sebagai Bapak Perwakafan Indonesia. Sebenarnya saya tidak banyak mengambil peran dalam pengembangan perwakaf, hanya mendorong saja. Mendorong saja. Dan pada waktu 2004-2005 itu memang Badan Wakaf belum dibentuk. Saya kemudian mendorong Menteri Agama ketika itu, Bapak Basuni, saya dorong supaya membentuk Badan Wakaf. Karena wakaf itu saya kira dana yang abadi, dana yang tetap utuh dan bisa jadi bola salju terus berkembang, makin besar dan bisa jadi dana abadi umat. Di dalam Islam itu disebut sebagai sedekatin jariyah. Ya, sedekah jariyah itu ya wakaf itu. Sedekah yang pahalanya tidak pernah berhenti karena dananya abadi. Kalau dulu disebut ma'abaqa'i ainihi, ainnya akan tetap. Atau kemudian diberi tafsir baru, au baqa'i manfaatihi. Ya, jadi ada istimrarul manfa'ah, manfaatnya tetap ada. Walaupun ainnya mungkin berganti, tetapi manfaatnya istimrar. Ya. Dan ketika itu sudah punya undang-undang wakaf. Oleh karena itu saya dorong beliau untuk membentuk Badan Wakaf. Siapa yang kalau begitu yang jadi ketua Badan Wakaf? Nah saya bilang kalau tidak ada orang biar saya, gak apa-apa. Akhirnya ditunjuklah saya. Sementara belum keluar SK presidennya belum. Dan saya sudah saya sudah bekerja sebagai calon ketua Badan Wakaf. Dan saya sudah menyusun pengurus, menyusun program. Dan saya menghadiri muktamar wakaf seluruh dunia di Mekah. Waktu itu di Ummul Qura diadakan, seluruh dunia bicara tentang wakaf. Jadi saya sudah seperti ketua Badan Wakaf. Tapi begitu diajukan kepada Presiden, ternyata saya sudah ditetapkan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Wah ini tidak boleh satu orang dapat 2 SK Presiden. Oleh karena itu saya tidak boleh jadi ketua Badan Wakaf karena saya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Akhirnya saya usulkan Pak Profesor Talha Hasan, mantan Menteri Agama, yang menjadi, dari situlah mulai terjadi proses perkembangannya itu. Dan alhamdulillah perwakafan di tanah air menunjukkan jejak kemajuan yang positif dan terus berkembang. Jika semula wakaf dominan bersifat sosial, seperti dikemukakan oleh Pak Nuh, kini wakaf telah bertransformasi dalam bentuk pengelolaan yang lebih produktif dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Banyak penerima manfaat program sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi dan usaha mikro kecil telah merasakan dukungan dan manfaat langsung dari pengelolaan wakaf produktif. Dan waktu itu tahun 2002 saya juga keluarkan fatwa, karena saya ketua komisi fatwa, masih mengeluarkan fatwa kebolehan wakaf uang. Nah, itu yang tadinya masih kontroversi. Kesadaran berwakaf pun jauh meningkat. Jika semula hanya dimiliki generasi yang telah berumur lanjut, biasanya dulu yang wakaf itu yang tua-tua saja, karena sudah mau mati, baru berwakaf. Ya. Kini mulai bergeser ke generasi muda, lintas profesi dan struktur sosial, antara lain berkat munculnya beragam instrumen wakaf produktif. Memangku kepentingan wakaf juga semakin luas, tidak semata menjadi bidang tugas Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, namun telah melibatkan banyak kementerian, lembaga hingga industri perbankan syariah. Dari sisi pengelola wakaf atau nazir, kesadaran akan pentingnya profesionalisme, kompetensi, tata kelola yang baik terus bertumbuh. Begitu pula dengan perhatian terhadap pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Mencermati kondisi ini, saya memandang Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia selaku pemangku kepentingan utama perwakafan nasional mesti segera bergegas mengoptimalkan upaya transformatif yang telah dijalankan. Transformasi pengelolaan wakaf nasional mesti menjadi agenda utama agar langkah perbaikan dan penyempurnaan dapat cepat dilakukan. Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat juga perlu didorong agar semakin solid dan sinergis menyatukan langkah untuk pengelolaan wakaf di tanah air yang lebih baik. Selain itu, proses digitalisasi perwakafan nasional mesti terus dikembangkan. Platform Satu Wakaf Indonesia yang sudah diluncurkan agar dapat terintegrasi dengan sistem informasi wakaf atau SIWAK Kementerian Agama maupun sistem pada Kementerian ATR BPN dan lembaga terkait lainnya. Platform ini diharapkan mampu menjadi wahana digital yang semakin mengakselerasi pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Bagi para nazir dan pengelola bisnis, misalnya perlu didorong agar aktif berkolaborasi baik dalam hal pendanaan maupun beragam implementasi program wakaf produktif lainnya. Saya juga mengapresiasi penyusunan peta jalan wakaf nasional 2024-2029 yang merupakan hasil sinergi bersama KNEKS, Kementerian Agama, BWI, dan KL terkait lainnya, termasuk para nazir,
asosiasi nadir, industri keuangan syariah, dan akademisi. Saya harap peta jalan ini menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam mendorong pengembangan wakaf yang produktif, kolaboratif, dan integratif. Hadirin yang saya hormati, pada forum Rakornas BWI yang penting ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian. Pertama, dorong transformasi pengembangan wakaf ke arah wakaf sebagai pilar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional. Untuk itu perlu langkah komprehensif mulai dari peningkatan literasi, peningkatan kualitas kelembagaan, penciptaan tata kelola yang profesional, peningkatan inovasi, digitalisasi, dan diversifikasi instrumen wakaf, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. KNEKS agar terus bersinergi dengan Kementerian Agama, BWI, dan seluruh pemangku kepentingan, terutama agar peta jalan tadi dapat diadopsi sebagai rujukan dan ditindaklanjuti dengan program quick win untuk jangka pendek hingga jangka menengah. Saya minta KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang telah terbentuk di 24 provinsi agar dilibatkan dalam sinergi BWI, provinsi, dan Kanwil Kementerian Agama, sehingga proses ini dapat terakselerasi dan lebih masif. Begitu pula sinergi dengan penegak hukum dalam penyelesaian sengketa hukum perwakafan perlu ditingkatkan. Semua ini penting untuk membentuk ekosistem perwakafan nasional yang semakin sehat, profesional, dan akuntabel, serta akan semakin meningkatkan kepercayaan para wakif atau para pemberi wakaf dan masyarakat luas. Kedua, saya minta Menteri Agama untuk memprakarsai revisi regulasi perwakafan nasional, menilik dinamika perkembangan perwakafan. Revisi Undang-Undang Wakaf ini perlu menjadi prioritas agar dapat mendorong suksesnya transformasi perwakafan nasional. Penguatan dan harmonisasi regulasi wakaf nasional juga teramat penting untuk mendukung pembangunan ekosistem digital wakaf yang solid dan mengoptimalkan sinergi pemberdayaan wakaf antar lembaga. Ketiga, intensifkan dan ekstensifkan penghimpunan wakaf uang, termasuk investasi sosial melalui sukuk wakaf yang turut bermanfaat untuk membiayai program sosial dan juga pemberdayaan masyarakat. Penghimpunan wakaf uang dapat menyasar sektor-sektor potensial seperti kementerian, lembaga, BUMN, Pemda, dan perguruan tinggi. Di samping itu, giatkan upaya peningkatan kompetensi pengelola wakaf dan masifkan peningkatan literasi masyarakat luas dengan melibatkan semua unsur pemangku kepentingan. Hadirin sekalian, sebagai penutup, saya mengapresiasi Badan Wakaf Indonesia yang terus hadir terdepan memajukan perwakafan nasional bersama seluruh pemangku kepentingan terkait. Saya juga ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan BWI Award tahun 2023 atas dedikasi dan keseriusannya mendorong pengembangan wakaf di daerah masing-masing. Semoga capaian ini menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya. Semoga rapat koordinasi nasional Badan Wakaf Indonesia ini akan menghasilkan rekomendasi pengelolaan wakaf serta penguatan
ekosistem wakaf yang lebih profesional dan modern serta semakin berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, selamat melaksanakan rapat koordinasi nasional dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi nasional Badan Wakaf Indonesia tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2